merupakan crossover. Merupakan crossover Korea yang diproduksi di Indonesia. Merupakan yang tercanggih di kelasnya. Ini adalah Hyundai Stargazer yang ada X-nya. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sedikit sejarah mengenai Stargazer. Sebenarnya sejarahnya tidak panjang-panjang amat karena baru saja diperkenalkan tahun 2022. Stargazer lahir dan pertama kali diperkenalkan sebagai MPV yang musuhnya terbilang banyak sekali. Ya, Indonesia memang gemar sekali membeli mobil yang bisa memuat penumpang banyak dan barang banyak. Sekaligus irit bahan bakar, pokoknya semuanya mau. Nah, 2022 kemarin Hyundai Stargazer walaupun barang baru bisa membuat gempar kelasan MPV yang sangat ramai ini. Bagaimana tidak? Dengan desain yang futuristis, mesin yang bertenaga cukup, dan teknologi ADAS yang kekinian. Juga positioning harga di bawah harga pasar. Membuat lawan-lawan yang dari Jepang kebingungan. Brand Korea yang satu ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mengenai varian dan full review Hyundai Stargazer secara lengkap, kami sudah pernah membuat videonya. Nonton lagi apabila belum. Dan mohon hentikan sementara video ini, subscribe channel Motomobi beserta dengan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan review-review baru. Oke, lanjut mengenai Stargazer. Pada tahun 2023 ada varian Stargazer X. Ada X-nya. Kami kira dulu ini seperti trim-trim saja. Kalau di brand Jepang itu biasanya ada varian D, M, R, G, dan X biasanya adalah tipe yang paling mewah. Atau bisa juga yang paling rendah. Namun ternyata di Hyundai, X ini menandakan tipe crossover. Apakah mengikuti strategi mobil Jepang? Ya, bisa jadi. Namun di Indonesia memang strategi ini selalu berhasil. Basic MPV itu adalah yang paling digemari untuk dibuat menjadi crossover. Hasilnya, daya jelajahnya lebih luas karena ground clearance-nya lebih tinggi. Namun dengan kenyamanan seperti MPV. Tapi apakah sebagus itu? Nonton video ini sampai habis. Akhirnya karena popularitas dari suatu crossover yang lebih laku untuk masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia, Stargazer bikin ini, Stargazer X. Bukan cross, tapi X. Bentuknya lebih SUV, lebih ke crossoveran. Walaupun sebenarnya secara aura rasanya tetap, ini Stargazer. Tapi enggak, Stargazer yang lebih keker. Ya, lebih keker karena dia pakai over fender seperti ini. Karena grillnya tuh lebih maco, kotak-kotak yang besar, karena kap mesinnya lebih berbentuk. Tapi apakah lebih tinggi ground clearance-nya dibandingkan dengan Stargazer biasa? Ini ya lebih tinggi 5 mm. Ini sekarang ground clearance-nya adalah 200 mm, tadinya 195 mm pada Stargazer biasa. Peran utamanya adalah di velg. Ini velg dan bannya. Ini bannya 205, tebal 50, tapi bervelgkan 17 inch. Dan ini bentuk velgnya juga bentuk lebih maco dibandingkan dengan Stargazer biasa. Spesial lagi di belakang, remnya disc belakangnya. Ya, lebih baik daripada Stargazer biasa. Apakah secara ukuran lebih besar, lebih panjang? Kita ukur dulu. 4.495 mm. Lebih panjang sedikit dibandingkan dengan Stargazer biasa yang 4.460 mm. Sedikit saja mungkin karena grill dan bumper. Ya, karena secara bodi, secara frame semuanya persis sama. Bagaimana dengan mesinnya? Dipencet. Panas, au. Mana tuh? Masih mesin yang sama, 1500 cc, naturally aspirated, 113 horsepower dengan torsi maksimal 143,8 Nm. Menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox CVT. Yang tenaganya ini cukup oke ya di Stargazer. Terus ini injektornya ada dua injektor setiap silinder. Tampilan dari belakang lebih maco juga, ada item-itemnya. Beda dengan Stargazer. Jadi kalau di belakang mobil ini orang masih mikir ini Stargazernya model apa ya? Kalau yang belum tahu Stargazer X, bagasinya, knalpotnya bagus. Ngumpet aja sekalian knalpot. Kami suka knalpot ngumpet. Tit. Yap, interiornya sama persis dari belakang. Plat sementara. Bawah ada tempat naro-naro yang lumayan besar. Ini juga lumayan gede ya bagasinya, walaupun jok row ketiga dibuka seperti ini. Nah, seperti pada Stargazer, di Stargazer X juga ada pilihan yang
captain seat belakangnya, karena kami suka captain seat. Banyak orang yang butuh kapasitas lebih besar tidak suka captain seat seperti ini, tapi kami suka captain seat itu bisa masuk ke belakang. Row ketiga tuh jauh lebih mudah dibandingkan dengan enggak captain seat seperti ini. Row ketiganya sama seperti Stargazer, nyamannya sama, leganya sama, dan masih sangat layak untuk manusia dewasa duduk di belakang sini. Walaupun tahta terendah dalam keluarga, ada 2 cup holder kanan kiri, ada tempat naruh-naruh yang banyak, ada colokan 12 volt power outlet, tapi tidak ada colokan USB sama sekali. Ini di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami adalah 174. Ini tadi belakang masih muat ya duduk, walaupun nempel dengkulnya. Jarak dengkul dengan jok depan sejengkal kurang, kaki masih bisa masuk. Kalau untuk ngasih kelegaan ke row ketiga masih bisa dimajuin seperti ini masih enak sekali, masih lega sekali, headroomnya juga masih lega sekali. Ini AC-nya, AC belakangnya ini masih model ya dari plafon seperti ini, dari tengah ya, bukan yang satu-satu di pinggir gitu ya. Ini kan low MPV cross ya, jadi ya wajar-wajar aja begini. Setidaknya lubangnya ada 4 dan AC-nya dingin. Stargazer itu AC-nya dingin, mudah-mudahan ini sama AC-nya dingin juga. Sebelah sini ada mejanya buat naro-naro, ini bisa buat naro gelas McD ya, tidak banyak pilihan gelas yang bisa ditaruh di sini. Ini juga ada tempat pulpennya, jadi bisa nulis-nulis di sini. Kali mau tanda tangan apaan, cek gitu ya. Masih ada nggak sih orang pakai cek? Ada lah. Nggak ada. Ada. Masih ada. Oke, ini kita mundurkan sewajarnya aja. Kantong-kantong ada banyak sekali, ada 2 lantai, atas yang kebelah 2, bawah, kantong pintu juga lega sekali. Ini bisa naro-naro, ini bisa naruh botol, malah masih plastik-plastik keras. Di bawah sini ada tempat naro-naro, ada 2 buah colokan USB biasa, belum USB-C. Dashboardnya sudah baru. Banyak yang komplain dulu pertama kali Stargazer keluar, dashboardnya tuh aneh sekali, ini tebal sekali di atas instrumen cluster. Tapi sekarang orang yang punya Stargazer biasa, yang dulu belinya yang masih tebal dashboardnya, itu sudah bisa di-upgrade menjadi seperti ini. Nah, kalau di Stargazer X, dan kalau apabila Anda beli Stargazer sekarang, sudah pakai dashboard yang baru seperti ini. Dia turun. Ini jauh lebih enak dilihat. Kenapa nggak dari baru Stargazer itu begini, udah bagus. Tapi bisa di-upgrade ya Stargazer lama Anda yang tebal itu. Karena Stargazer kami yang tebal sudah berubah menjadi seperti ini. Tapi tidak pakai piano black gini. Beda ya, itu masih abu-abu biasa. Di Stargazer X pakai piano black. Berkesan lebih rapi karena kelihatan menyatu sekali dengan head unitnya. Ini head unitnya layarnya cukup besar, 8 inch, lumayan besar, bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay-nya tuh bisa wireless. Kita connect ya, seberapa cepat connect wireless Apple CarPlay. Sekarang kita dengarkan audionya, karena ini audionya adalah Bose. I knew it was love, yeah, I knew it. I'd look in the sky and then I cry cause I went through it. I know we're still young, already ruined. They say love is fake, but this one's real, yeah, it's proven. Yeah, I know that I'm in ruins. I know that I'm still trying, yeah, I know that I'm improving. I know that we're so tired cause we Audionya oke, nggak sangat spektakuler sekali, tapi oke. Apalagi untuk ukuran cross LMPV seperti ini. Dan layarnya tuh jernih, bagus juga untuk Apple CarPlay. Hijaunya hijau bener, kadang-kadang Apple CarPlay itu hijaunya lari, entah kenapa. AC ini standar, panelnya di bawah geser-geseran AC, tombol-tombol AC juga sama seperti Stargazer biasa. Yang ini kami tidak suka sebenarnya tombol sentuh. Kami tidak suka tombol sentuh, kami suka fisik tuh seperti ini tuh. Blower, suhu, fisik. Tuh laki gitu kalau fisik. Shifternya sama seperti di Stargazer biasa ya, bentuknya seperti ini. Ada driving mode di sebelah kanan, ada matikan stability control, ada parking sensor di sini. Tapi di sini tidak ada rem tangan ototnya. Di Stargazer biasa ada, ini pakai rem tangan jari. Ada auto hold-nya juga. Nah, ini tadinya kan lubang buat ini nih, rem tangan ya, tongkatnya, batangnya. Nah, ini sekarang bisa jadi tempat ponsel kita, enggak deh, tempat ponsel, walaupun agak maksa. Ini ponsel yang kecilan masuk ini. Ini bisa kan paksain, nggak usah keluar nanti. Setirnya sama seperti Stargazer biasa, jempol kanan untuk urusan cruise control, ada
lane keepingnya, cruise controlnya sebelah kiri untuk urusan audio. Sen di sebelah kanan, ada autonya lampunya, wiper urusannya sebelah kiri, tidak ada auto wiper, kontrol wiper belakang juga dari sini. Instrument clusternya itu sebenarnya layarnya tuh hanya yang kecil di tengah ini, layar berwarna, pinggir-pinggirnya tuh hanya semacam kalkulator begitu, cuma kita ngelihatnya kayak full layar besar gini, namun sebenarnya enggak, hanya di tengah saja layarnya. Tidak semua jendela itu auto up and down, hanya driver aja auto up and down. Sayang sekali, kepraktisan. Kantong pintu, wow besar sekali ini. Seperti di belakang, kantong pintu ini muat 3 botol langsung. Ini juga bisa naruh-naruh sesuatu. Ini nggak tahu buat naruh apaan, di Stargazer juga ada. Fuse box, bukan buat naruh-naruh. Kenapa sih kalau ada gini-ginian kayak pengen narik gitu loh. Dan tempat naruh di sini ada wireless charging. Anyway, ada colokan USB biasa, ada 12 volt power outlet. Jadi total colokan USB di depan sini ada 1 ini saja. Nggak ada lagi. Tidak ada lagi, di ini juga nggak ada. Ada 2 buah cup holder dan tempat naruh tadi yang ekstrem tangan. Ini cup holdernya ininya bisa dicopot. Ini seperti barang 3D printing, tapi ini kalau malam tuh agak menyala gitu, kebiru-biruan. Kan bisa copot apa patah ya. Konsol tengah lumayan besar, ini juga bisa dipakai armrest. Ini buat naruh lebar panjang di sini. Ini juga bisa buat naruh sesuatu lagi, nggak tahu naruh apaan, benda yang lebih kecil yang pasti. Lacinya juga cukup lah. Joknya berbeda dengan Stargazer biasa. Ini joknya ke kulit-kulitan dan ada begini-gininya nih, ada aksen-aksen merah. Bentuk joknya agak berbeda sedikit dan duduknya lumayan enak. Kacanya hanya ada di visor sebelah kiri saja, kanan tidak ada. Ada tombol SOS, ini lampu LED ya, tombol SOS dan tombol BlueLink untuk meminta bantuan. Hello BlueLink, nggak gitu ya? Nah ini tombol SOS kalau misalnya kita mogok, butuh bantuan, kecelakaan, SOS. Ya nanti dari Hyundai akan membantu. Ya, BlueLink nih. BlueLink tuh kepake juga. Mau ngomong sama Mbak Uli nggak? Kali kesepian, karena saatnya kita jalan-jalan naik Stargazer X. Pertama kali nyetir Stargazer X. Oh iya, lupa posisi nyetir. Setirnya itu bukan hanya tilt saja, tapi bisa teleskopik, cakep. Kami suka teleskopik. Jadi kita bisa lebih pas di tangan gitu posisi duduknya. Ini jok kami setel paling rendah. Ya, ini bisa naik turunin dengan otot. Dan ngedongaknya juga sudah pas. Posisi nyetirnya ini enak. Nah ini adalah LMPV Cross terenak posisi duduknya. Yuk jalan. Kesan pertama, langsung klakson. Klaksonnya jelek. Ya klaksonnya itu hanya 1 seperti yang terpasang pada Stargazer. Kami sarankan Anda untuk mengupgrade agar lebih berwibawa sedikit. Ini kurang bagus ya, kurang berwibawa. Kekedapan dari luar juga mirip dengan Stargazer, masih terdengar suara dari luar, tapi untuk ukuran LMPV oke, kekedapan segini. Kemudian kami dikasih mobil dengan tekanan ban anginnya 44, ada 41, ada yang 43, ada yang 44. Ini merupakan tekanan angin biasanya untuk long storage pada mobil baru ya, biar kempesnya itu lama dan buat showing juga lebih keren karena bannya itu bundar sekali. Jadi terasa mobil ini keras. Namun sebenarnya tidak sekeras itu juga. Ini suspensinya sama dengan Stargazer. Stargazer itu kami suka sekali suspensinya itu lembut, cuma ini karena bannya kekerasan jadi terasa agak keras. Ya, ini kayak Stargazer kerasan dikit lah. Karena profil bannya lebih tipis dibandingkan dengan Stargazer. Ya, anginnya sudah dibuang. Jadi 33, 34. Enak ya pakai tire pressure monitor seperti ini. Kami suka tire pressure monitor. Oke, bantingannya itu ya mirip-mirip Stargazer. Karena ini 17 inch, Stargazer itu 16 inch, tentu terasa lebih keras karena profil ban yang lebih tipis. Tapi karakter suspensinya sama. Gelombang yang halus itu terasa lebih keras dibandingkan dengan gelombang yang besar ya. Ini kayak Poldur ini, nah terasa empuk. Tapi kontur jalan yang agak keriting itu akan terasa lebih keras, akan lebih terasa pada
mobil ini. Mobil-mobil zaman sekarang tuh begitu semua rata-rata. Gelombang halus dibikin lebih keras, gelombang yang besar dibikin lebih empuk ya. Itu seperti apa ya? Mirip seperti stabilizer pada suspensi depan dan belakang itu diperkeras, tapi suspensinya lembut. Seperti itu. Nah, ini kena lubang sedikit. Mungkin kalau mau memperhalus tuh bisa ganti velg 15 inch gitu, ban yang lebih tebal. Ya, walaupun bentuknya pasti aneh. Tapi nggak aneh juga sih. Kalau kita bisa pasang ban AT pada mobil ini nih, velg 15 inch, mungkin oke juga ya. Ya nggak, Ren? Iya, boleh. Boleh loh. Tapi memang Stargazer X juga termasuk, itu ada rasa mahalnya nyetirnya itu. Mungkin karena rasa lebar, terus windshieldnya itu jauh. Ini windshield tuh landai sekali, dashboard tuh dari sini sampai sana tuh jauh sekali. Ngelakson tuh malu gitu loh. Tapi lah jalan-jalan kecil pakai ini tuh ya sama kayak pakai Stargazer, enak, nggak terlalu lebar tapi dalamnya lega. Driving mode-nya kita ubah dulu, dari tadi Eco kita ubah menjadi normal menjadi biru instrumen clusternya. Kalau Sport menjadi merah, Smart menjadi biru juga. Kita ubah normal saja. Sebenarnya driving mode ini banyak pengaruh itu pada rasio pedal gas. Sama mungkin kalau Eco mungkin AC-nya dikurangin sedikit sama mereka. Mungkin ya. Macet dan di luar panas sekali, hanya 42 derajat Celcius. Panas. Oh iya, rasa mewahnya lagi ditimbulkan dari setir juga yang terlapis kulit, ya kan. Cuma ada negatifnya sedikit. Di setir ini bagian silver tuh ada bagian-bagian tajam-tajam gini loh. Di combination switch juga nih, ada bagian tajam-tajam. Ya bukan tajam-tajam yang bisa melukai, yang jari putus gitu, enggak. Tapi sudutnya agak lancip aja. Bikin agak terasa kurang mahal, tapi sisanya mahal, top. Oke, di tol kita hidupkan cruise control 80 km per jam. Nah, ini nggak ada adaptive cruise controlnya, sayangnya tidak ada yang pakai kamera maupun pakai radar tentunya. Tapi dia ada lane keepingnya, ini bisa menjaga, kita pencet ini, menjaga mobilnya tetap di lajur, jadi disetirin sama dia tuh. Walaupun lama-lama dia minta pegang setir. Keep hands on steering wheel. Udah keep, tapi harus kita celek-celek dikit. Tenaganya kita gaspol. Iya, sama seperti Stargazer lah, ada beda. Cukup oke secara lari. Nah, Stargazer biasa ya, mungkin sedikit sekali lebih hemat dibanding ini karena velgnya lebih kecil. Itu kami bisa dapat Stargazer Challenge itu 24 ya kilometer per liter. Di dalam kota seperti ini tentunya. Hemat sekali, sangat hemat. Cuma ada salah satu peserta yang agak curang, dia pakai RON 98 ya kan. Kita semua pakai RON 95. Enggak, sama aja, nggak ada rasa limbung yang berlebih dibandingkan dengan Stargazer. Normal-normal saja. Malah kita ada ngerasa lebih pede sedikit karena mobil kita tuh bentuknya lebih laki luarnya dibandingkan dengan Stargazer. Nggak tahu ya, ini mungkin secara psikologi saja, tapi ada itu. Oh iya, Hyundai ini kami senangnya sen itu yang kita colek sekali itu bisa diatur sampai lebih dari 3 kali, jadi cocok untuk Indonesia. Jadi karena mesinnya sama juga kami tidak akan melakukan tes 0-100 karena hasilnya paling hampir sama. Ini kita ulang sedikit footage 0 ke 100 km per jam pada Stargazer biasa. 3. Ada ngoper-ngopernya begitu padahal CVT. Kayaknya sih oke nih. 11,1 detik ke 100 km per jam. Ketika lagi di tol gini, kita terpaksa melakukan manuver karena mungkin depan ngerem mendadak, mungkin ada apa di depan, mungkin kucing lewat gitu. Tapi kalau kucing berbahaya ya, kita mesti cek belakang dulu bener-bener sebelum kita melakukan manuver ya, kalau nggak membahayakan orang lain malah. Ini mobil ada stability control, jadi mobil akan menjaga agar tetap gripnya itu tetap ada di aspal. Kemudian ketika kita tanjakan, ada start stop tanjakan ya, nyaman udah dengan rem tangan jari, tapi ada hill start assist-nya, sehingga nggak perlu nahan kaki di kaki kiri di rem, kanan di gas gitu, nggak perlu.
mobilnya akan menahan sendiri agar tidak mundur. Ya, fitur-fitur safety-nya lumayan kaya mobil ini. Ya, kalau untuk mencegah kecelakaan ini kan ada di driver assistance, driving safety. Ada forward safety warning, ada lane safety, blind spot safety, safe exit. Ya, mobil ini kan ada blind spot warningnya nih. Kalau misalnya lagi ada mobil, kita berhenti pinggir jalan, ada mobil lewat, blind spotnya itu mendetek ada mobil yang lewat, pintu itu nggak bisa dibuka. Bahkan ini kan model baru nih, mobil zaman sekarang tuh nggak ada posisi lock unlocknya, nggak ada di sini, nggak ada, ini nggak ada. Nah, hanya adalah satu lampu LED ini. Apa yang terjadi kalau kita buka pintu? Apakah bisa keadaan jalan seperti ini? Coba Rian di belakang, buka pintu belakang. Nahan, dia ngunci. Nah, apabila amit-amit sampai terjadi kecelakaan, kita pun terjaga dengan struktur yang aman dari mobil ini, dan airbag ada banyak, 1, 2, terus ada curtain airbag, ada side impact airbag di sebelah sini, banyak. Jadi membuat kecelakaan itu menjadi lebih empuk. Oke, bagaimana menurut kami mengenai Stargazer X? Merupakan pilihan yang cocok untuk Anda yang ngerasa Stargazer biasa tuh kurang gagah. Dan ini hanya ada satu tipe ya, Stargazer X ini, nggak ada yang tanpa jok kulit, cuma ada satu tipe ini saja yang sudah mendapatkan maksimal, tapi ya belum ada sunroof. Nggak apa-apa, yang penting dapat mobil yang enak, lebih gagah, tapi kenyamanan yang hampir sama dengan Stargazer biasa. Later. Karena ini X, kita coba off-road. Stargazer X kita bikin off-road. Kita mau nanjak sana. Rem ABS-nya langsung bermain. Tetap sebuah crossover front wheel drive, ya, bukan untuk medan begini, tapi bisa. Overall, mengenai Hyundai Stargazer X, cocok untuk Anda yang suka MPV futuristis, senyaman MPV, namun bisa diajak ke jalan-jalan yang jelek. Penampilannya memang tidak jauh berbeda dengan Stargazer biasa, namun terlihat sedikit lebih kekar. Untuk Anda yang suka dengan entertainment namun tidak suka dengan modifikasi audio, ya Stargazer X ini hadir dengan audio Bose yang mungkin menjadi satu-satunya di kelasnya yang pakai audio premium. Bagaimana mengenai harganya? Hyundai Stargazer X ini ada 2 varian, yaitu Style dan yang paling mewah adalah Prime. Untuk yang tipe Style punya 5 pilihan warna yang bisa Anda pilih. Seperti yang Anda lihat pada layar Anda ini, harganya Rp325.600.000. Nah, untuk yang tipe Prime atau tipe yang paling mewah dengan harga Rp336.200.000 on the road Jakarta. Anda bisa mendapatkan warna single tone dengan 5 pilihan warna. Atau Anda bisa menambah Rp1,5 juta lagi untuk mendapatkan atap yang berwarna hitam di 3 pilihan warna. Atau ini yang menarik, apabila Anda suka warna spesial seperti yang ada pada video kami ini, yang namanya Gravity Gold Matte, Anda bisa menambah Rp3,5 juta lagi dari Rp336.200.000. Atau ada pilihan warna lain seperti Optic White Matte. Ya, warna spesial ini hanya ada 2 warna dan itu semuanya matte. Warna yang sedang ngetrend sekarang. Bagaimana menurut Anda tentang Hyundai Stargazer X ini? Silakan komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.